Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa lagi dalam renungan pagi kita hari ini 20 Desember 2021. Dan kita tentunya sangat bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang boleh kita terima, kita boleh rasakan hingga pada saat ini. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Segala Bangsa Dihimpunkan dalam Penghakiman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena sarana pekabaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini yang hamba-Mu boleh bagikan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara terkasih untuk mendengarkan firman-Mu setiap pagi. Dan untuk pagi hari ini Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang sama yang kami rasakan kemarin dan sebelumnya akan menjadi bagian kami hari ini, agar pekabaran ini akan betul-betul menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu dan kami alaskan doa ini. Amin. Sekali lagi saudara-saudaraku, renungan kita hari ini 20 Desember 2021 dengan judul Segala Bangsa Dihimpunkan dalam Penghakiman. Dan ayat inti kita Matius 25 ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Pemandangan penghakiman itu akan terjadi di hadapan segala bangsa, karena pada penghakiman ini pemerintahan Allah akan dibenarkan dan hukumnya akan berdiri tegak seperti suci dan adil dan benar. Pada waktu itu, setiap perkara akan diputuskan dan hukuman akan dijatuhkan atas semuanya. Dosa tidak akan tampak menarik lagi pada saat itu, melainkan dosa itu akan tampak dalam segala kengerian yang dahsyat. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Setiap perbuatan kecil dan besar harus dibawa ke dalam pengakuan. Apa yang tadinya dianggap perkara kecil akan terlihat di sini sebagai adanya. 2 peser uang seorang janda itu akan diakui. Secangkir air minum yang diberikan itu, penjara yang dilawat, orang lapar yang diberi makan. Masing-masing akan membawa upahnya dan juga kewajiban yang tidak diselesaikan. Perbuatan mementingkan diri tidak akan dilupakan. Dalam pengadilan terbuka sekeliling tahta Allah, akan tampaklah suatu hal yang berbeda sekali dibandingkan ketika hal itu dilakukan. Akan tampaklah bahwa segala kesenangan dan pemanjaan yang mementingkan diri ini telah membuat manusia itu menjadi orang yang mengasihi kepelisiran daripada mengasihi Allah. Tetapi tidak perlu bagi seorang tertipu, dan kita pun tidak akan tertipu jika kita telah mengambil pendirian kita sepenuhnya dengan Kristus untuk mengikut Dia melalui hal yang buruk, demikian juga dalam melalui hal yang baik. Tabiat yang kita nyatakan sekarang ini sedang menentukan nasib kita di kemudian hari. Kebahagiaan surga akan ditemui oleh penyesuaian diri kepada kehendak Allah. Dan jika manusia menjadi anggota keluarga kerajaan di surga, itu karena surga telah memulainya dengan mereka di bumi ini. Orang-orang saleh akan membawa setiap anugerah, setiap kesanggupan yang indah dan disucikan ke dalam istana surga dan menukarkan bumi demi surga. Allah mengenal siapakah orang yang setia dan benar dalam kerajaannya di bumi ini, dan orang-orang yang melakukan kehendaknya di atas bumi sama seperti di dalam sorga akan dijadikan anggota keluarga kerajaan yang di atas. Kita telah ikuti pekabaran kemarin bahwa ada saatnya di mana yang setia, yang walaupun sudah mati akan dibangkitkan, bertemu dengan orang yang setia yang masih hidup, akan diangkat bertemu dengan Yesus di angkasa pada kedatangannya yang kedua kali. Dan kemudian kita akan dibawa selama masa 1000 tahun, setan dirantai. Kemudian setelah itu kota Allah akan turun. Ada terjadi kebangkitan kedua, kebangkitan massal kedua, di mana orang-orang jahat dibangkitkan. Mereka kemudian mau menyerang kota Allah dalam peristiwa Armageddon. Kemudian mereka itu nanti dibinasakan. Lalu kemudian orang-orang yang setia akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus.
Dan dalam peristiwa sebelum orang-orang jahat dibinasakan, di sanalah akan kelihatan mana domba, mana kambing. Ini istilah dalam kitab Matius diulang-ulang dan juga di kitab Injil, bahwa ada domba, ada kambing. Domba melambangkan orang-orang yang setia, kambing melambangkan orang-orang yang tidak setia. Ada lalang, ada gandum adalah orang-orang yang setia, lalang adalah orang-orang yang tidak setia. Dipisahkan. Dan inilah penghakiman, dan inilah peristiwa yang terakhir, penghakiman. Ini adalah vonis dijatuhkan, yang setia diselamatkan, yang tidak setia dibinasakan. Dan kita rindu, kita berkumpul dengan segala bangsa yang akan dihimpunkan dalam kelompok yang diselamatkan. Hanya ada 2 tempat pada waktu Yesus datang ketiga kali, kota Allah diturunkan ke atas dunia ini. Ada kelompok di mana yang setia berdiri, ada kelompok yang tidak setia akan berdiri dan siap untuk dibinasakan. Kiranya kita berada di kelompok yang setia, menanti upah, yaitu mahkota emas, kecapi emas yang Tuhan akan berikan di tangan, di kepala kita, dan kita akan mendapatkan kediaman. Menurut Yohanes 14, ada rumah yang telah disediakan untuk kita. Kita boleh tinggal senang untuk selama-lamanya. Tuhan berkati pekabaran hari ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru, dan terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu indah, bahwa akan ada penghakiman terakhir. Vonis akan dijatuhkan kepada yang jahat dan kepada yang setia. Dan kami rindu Tuhan, kami akan terkumpul dengan segala bangsa yang setia kepada Tuhan, agar kami boleh beroleh janji-janji Tuhan, yaitu mahkota kemuliaan, yaitu kecapi emas, rumah tinggal yang indah, yang tidak pernah kami rasakan di dunia ini. Dan biarlah itu dapat kami nikmati. Kami rindu Tuhan, kami boleh beroleh bagian semua yang Tuhan janjikan untuk kami. Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap langkah hidup kami, tugas tanggung jawab kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Peliharakan kami, berkat-berkat-Mu menaungi kehidupan kami. Semua pendengar renungan harian melalui channel YouTube ini di mana saja berada, Tuhan memberkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.